Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriah dengan NIM 211211072 dari kelas PAI 4C yang akan mempresentasikan tentang desain kurikulum. Untuk yang pertama yaitu pengertian desain kurikulum. Nah, sebelum ke pengertian desain kurikulum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu desain dan apa itu kurikulum. Nah, menurut Umar Hamalik, desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Nah, desain juga dapat dirumuskan sebagai proses yang disengaja tentang suatu pemikiran, perencanaan, dan penyeleksian bagian-bagian teknik dan prosedur yang mengatur suatu tujuan. Nah, jika telah menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut, selesailah tugas pengembangan atau desain kurikulum. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Nomor 19 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian desain kurikulum. Menurut Longstreet, desain kurikulum merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan atau the knowledge-centered design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Nah, oleh karena itu, desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual peserta didik. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa desain kurikulum ini merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Ada 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu, yaitu diantaranya ada subject-centered design, learner-centered design, dan problem-centered design. Nah, setiap desain kurikulum ini memberikan teknik atau cara yang efektif dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif dan efisien. Tetapi tidak setiap desain kurikulum ini dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran ya, karena setiap desain kurikulum ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya gitu dalam pelaksanaannya. Nah, baik. Jadi untuk yang pertama nih ada subject centered design atau desain yang terpusat pada mata pelajaran. Nah, subject centered design kurikulum ini merupakan bentuk desain yang paling populer, paling tua, paling banyak digunakan. Nah, dalam subject centered design ini kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Jadi fokusnya itu pada isi atau materi yang akan diajarkan ya. Jadi kurikulum ini tersusun atas sejumlah mata pelajaran dan mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah karena terpisah-pisahnya itu maka kurikulum ini juga disebut dengan separated subject curriculum. Nah, subject centered design ini berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan budaya masa lalu dan berupaya untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya. Nah, karena mengutamakan isi atau bahan ajar atau subject matter tersebut, maka desain kurikulum ini disebut juga subjek akademik kurikulum. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada subject centered design ini atau desain yang terpusat pada mata pelajaran ini yaitu kelebihannya ya. Yang pertama mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Karena kan tadi materi tersebut itu fokusnya itu pada isi atau materi ya. Jadi mudah gitu untuk disusunnya, untuk dilaksanakannya, untuk dievaluasi dan disempurnakannya. Dan yang kedua, para pengajarnya tidak perlu dipersiapkan khusus atau asal menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkan. Jadi karena sesuai dengan materi,
gimana? Pengajarnya itu nggak perlu yang khusus gitu. Yang penting kita itu menguasai materi yang bakal diajarkan kepada peserta didik. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, karena pengetahuan ini diberikan secara terpisah-pisah, nah hal itu tuh bertentangan dengan kenyataan. Sebab dalam kenyataan pengetahuan merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik ini sangat pasif. Jadi lebih aktif itu guru gitu ya, atau pendidik daripada peserta didik. Jadi kekurangannya itu peserta didiknya itu jadi pasif gitu, nggak aktif, nggak apa ya. Jadi terlalu fokus ke materi yang diajarkan oleh pendidik. Nah, yang ketiga yaitu pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajaran ini lebih bersifat verbalitas dan kurang praktis. Jadi, karena terfokus pada materi yang ada, jadi terfokusnya itu pada masa lalu karena materi yang ada gitu. Enggak ngebahas yang enggak diupdate lah istilahnya, enggak yang jadi kurang mencotokkan pada kehidupan yang sekarang gitu, contoh yang sekarang gitu. Nah, yang kedua ada learner centered design atau desain yang terpusat pada siswa. Desain ini berbeda ya dengan desain sebelumnya, yaitu subject centered, yang dimana bertolak dari cita-cita untuk melestarikan dan mewariskan budaya, dan karena itu mereka ini mengutamakan peranan isi dari kurikulum tersebut gitu. Learner centered ini memberikan tempat utama kepada peserta didik. Nah, di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Jadi pada desain terpusat pada siswa ini yang lebih aktif itu peserta didiknya gitu. Guru atau pendidik ini hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar. Jadi pendidik itu hanya istilahnya menciptakan suatu situasi belajar mengajar gitu, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau misalkan peserta didik ini ada kesulitan gitu, ada masalah yang belum terselesaikan, nah guru ini yang membimbing gitu kebutuhan peserta didik tersebut. Jadi ada yang misalkan ada soal yang belum dijawab, nanti yang terakhir pendidik ini yang menjelaskan gitu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari desain terpusat pada siswa ini yaitu kelebihannya yaitu program pendidikan berasal dari peserta didik, maka tidak banyak mengalami kesulitan merangsang peserta didik dalam motivasi belajar. Jadi karena udah terbiasa gitu ya istilahnya sendiri, mencari materi sendiri lah istilahnya. Jadi peserta didik ini udah termotivasi gitu dalam belajar, udah terbiasa. Nah, yang kedua yaitu pengajaran memperhatikan individual meskipun dibentuk kelompok, sekalipun karena mereka juga harus berperan aktif dalam kelompok. Adapun kekurangan pada desain kurikulum ini yaitu peserta didik yang kerap terjadi perbedaan pada minat dan kebutuhan peserta didik yang kerap terjadi. Kurikulum itu tidak mempunyai pola karena sumber pemikiran ini berasal dari peserta didik gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada problem centered design atau desain yang terpusat pada masalah. Nah, yang ketiga ada problem centered design atau desain yang terpusat pada masalah. Desain yang berpusat pada masalah atau desain yang dipikirkan pada permasalahan yaitu desain kurikulum masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, pendidik ini berusaha mempengaruhi perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Desain kurikulum ini dibedakan atas dua, ada living design dan core design. Nah, untuk yang pertama ada living design. Nah, prosedur tekanan belajar melalui pemecahan masalah. Dalam prosedur pembelajaran ini, tujuan yang bersifat proses atau tujuan proses dan yang bersifat isi atau tujuan isi diintegrasikan. Penguasaan informasi-informasi yang bersifat pasif tetap dirangsang.
Ciri lain dari model desain ini adalah menggunakan pengalaman dan situasi nyata peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan. Nah, untuk yang kedua ada core design, yaitu kurikulum ini timbul sebagai reaksi utama pada desain subjek terpisah yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti atau core. Pelajaran lainnya itu dikembangkan di sekitar inti tersebut. Nah, menurut konsep ini, inti-inti bahan ajar dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial. Kurikulum ini diberikan guru-guru yang memiliki penguasaan dan berwawasan luas. Bukan cuma satu bidang, di samping memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sosial, guru-guru tersebut juga memberikan bimbingan terhadap perkembangan sosial pribadi peserta didik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan pada kurikulum ini, yaitu kelebihannya, karena kurikulum diorganisasikan di sekitar problema-problema didik, maka kurikulum ini menggunakan prosedur pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, menyajikan bahan ajar yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Untuk selanjutnya yaitu menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang profesional. Motivasi berasal dari peserta didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan. Kekurangan dari beberapa desain ini, yaitu lemahnya integrasi kurikulum. Desain ini mengabaikan warisan budaya. Para peserta didik memandang masalah untuk sekarang dan masa depan dan mengabaikan masa lalu. Jadi karena memandang masalah ini untuk sekarang, jadi sampai mengabaikan masa lalu gitu. Jadi peserta didik ini memandang masalah ini untuk sekarang dan masa depan gitu, sampai akhirnya mengabaikan masa lalu. Nah, untuk yang ketiga ada sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama, bersifat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, bersifat komprehensif yang meliputi aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, bersifat bersifat integratif yang mengintegrasikan kualitas dan kuantitas. Jadi kualitas mutu pendidikan dan kuantitas itu seperti jumlah orang gitu ya. Yang keempat, bersifat realistik berdasarkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kelima, bersifat humanistik, pengembangan SDM kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keenam, bersifat futuristik, pemikiran yang mau ke depan. Yang ketujuh, manajemen pendidikan sistematik. Yang kedelapan, mengacu pengembangan kompetensi dengan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang 9, bersifat spesifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Nah, yang ke-10, bersifat desentralistik, yaitu mengembangkan kondisi dan potensi daerah. Nah, yang keempat ada strategi pengembangan desain kurikulum. Nah, menurut Ciptono, yaitu strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun pengembangan kurikulum merupakan salah satu proses perencanaan dan penyusunan yang dilakukan agar pendidikan yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar atau acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pengembangan kurikulum ini meliputi 5 langkah. Yang pertama ada analisis dan diagnosis kebutuhan. Nah, langkah pertama dalam pengembangan kurikulum ini adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kebutuhan siswa, yang kedua tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan yang ketiga harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan.
Kebutuhan siswa dapat dianalisis dari aspek-aspek perkembangan psikologi siswa. Nah, tuntutan masyarakat dan dunia kerja dapat dianalisis dari berbagai kemajuan yang ada di masyarakat dan prediksi-prediksi kemajuan masyarakat di masa yang akan datang. Sedangkan harapan pemerintah dapat dianalisis dari kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan daerah. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut kemudian didiagnosis untuk disusun menjadi serangkaian kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan tujuan. Yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Tahap kedua adalah merumuskan sensitive general objective atau standar kompetensi atau SK dengan memperhatikan landasan sosiologi. Kemudian di-screen melalui 2 landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Dan tahap terakhir adalah merumuskan atau kompetensi dasar. Nah, untuk yang ketiga, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar dalam pengembangan kurikulum, harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Nah, yang keempat, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Nah, pengorganisasian atau desain kurikulum ini diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak terlepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni teori konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengevaluasi kurikulum. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Nah, evaluasi ini dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.